Satu, dua, tiga. Halo, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang design thinking dan ideasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah vision dan mission kami, yaitu vision kami yaitu living in green, clean, and modern international city. Mission kami tentunya menjadi yang terbaik dan terdepan dalam bisnis properti dengan mengembangkan pusat bisnis, komunitas, dan gaya hidup yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan sehingga menjadi pilihan utama bagi para konsumen. Lalu menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham, dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Next. Ini merupakan empati yang kami keluarkan, yaitu pertama, penjualan rumah menurun akibat COVID-19. Dengan adanya COVID-19 ini tentunya perekonomian di Indonesia juga turun sehingga mempengaruhi penjualan rumah. Yang kedua yaitu COVID-19 membuat manusia lebih banyak diam di rumah. Hal ini terjadi karena kebijakan dari pemerintah seperti PPKM yang melarang masyarakat untuk keluar rumah tanpa ada keperluan. Yang poin ketiga yaitu fenomena WFH atau work from home. Hal ini diberlakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang keempat yaitu generasi milenial ingin segalanya serba praktis. Hal ini bertujuan agar milenial itu dapat menjalani rutinitas dengan cepat dan praktis. Poin kelima yaitu akses internet di Citraland sangat susah. Hal ini dikarenakan adanya monopoli provider internet di Citraland sehingga masyarakat di Citraland tidak bisa memilih provider internet sesuai dengan keinginannya. Dan juga sinyal di Citraland, sinyal internet di Citraland itu terkadang lemot. Next. Lalu rangkuman poin yang kami dapat itu yang pertama itu adalah harga rumah itu apa yang murah, yang terjangkau. Kita targetnya juga milenial, mungkin juga banyak milenial itu yang masih mempunyai pekerjaan yang masih kecil ya gitu. Jadi harga rumah yang terjangkau itu cukup untuk digunakan para milenial. Lalu yang kedua itu poinnya adalah untuk mendukung work from home. Jadi juga banyak para milenial itu yang memiliki pekerjaan seperti main saham, kripto itu dengan cara menggunakan internet dan work from home. Lalu yang terakhir itu serba praktis. Jadi para milenial dan generasi-generasi sekarang ini suka dengan hal-hal yang praktis. Lalu point of view dari template ini adalah pertama itu user yang kita pilih itu generasi milenial, lalu keluarga-keluarga muda seperti pasangan yang baru nikah mungkin, dan masyarakat Citraland sendiri yang sebagai tempat dari perumahan Citraland Utara sendiri. Lalu need-nya itu rumah dengan fasilitas internet cepat dan yang mendukung gaya hidup milenial atau hidup simpel, praktis, namun juga produktif dan dengan harga yang terjangkau. Jadi para masyarakat konsumen ingin keinginannya adalah harga rumah yang terjangkau, namun di dalam harga terjangkau itu memiliki segala hal seperti internet yang cepat dan juga dapat memudahkan para konsumen untuk tetap bekerja di rumah. Lalu yang terakhir adalah insight-nya itu berdasar dari survei yang dilakukan pada generasi milenial dan penduduk Citraland. Mayoritas penduduk Citraland dan para generasi milenial menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok. Jadi internet sangat vital sangat vital nilai dari internet untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Citraland maupun milenial. Dan lambatnya penanganan ada masalah internet itu juga menjadi titik poin para generasi milenial dan masyarakat Citraland. Jadi banyak sekali perumahan, apalagi di Citraland ini internetnya itu terkadang masih lemot mungkin dan kurang bagus untuk work from home di rumah. Next. Nah, ini adalah prototipe dari kelompok kami. Nah, kami mengusung suatu ide, yaitu memberikan WiFi gratis seumur hidup ketika setiap pembelian unit rumah. Nah, di sini kami melihat bahwa hal tersebut dapat menaikkan penjualan kami hingga 2 ataupun 3 kali lipat
karena konsumen terutama orang milenial akan merasa bahwa sangat diuntungkan dengan hal ini karena setiap bulannya tidak perlu membayar uang WiFi lagi, dan juga kami melakukan terobosan yaitu dengan menyediakan suatu layanan 24 jam untuk layanan servis dari WiFi itu sendiri, yang kita tahu bahwa begitu susahnya untuk seperti contohnya memanggil teknisi datang ke rumah. Nah, maka dari itu kami rasa untuk menyediakan 1 ataupun 2 orang gaji UMR tidaklah berat dan tentu akan mendongkrak penjualan dari perumahan kami. Next. Nah, konsep tema perumahan yang kami usung adalah rumah minimalis serta modern. Nah, di sini walaupun luas bangunan ataupun luas tanah yang dibeli tidak begitu besar, tapi kami akan membuatnya senyaman mungkin serta sefungsional mungkin. Nah, di mana seperti mana yang kita tahu bahwa akses keluar dari Citraland ini kadang masih ada yang jauh. Nah, di sini kami berusaha untuk membuat orang nyaman di rumah agar untuk keluar rumah itu hanya untuk sesuatu yang sangat diperlukan saja. Nah, lalu untuk selanjutnya kita melakukan dari ide tersebut, kita melakukan sebuah survei yang dimana nanti akan memunculkan hasil dari prototipe yang telah dijelaskan oleh teman kita Steven tadi. Yang ternyata yang pertama, apakah pertanyaannya internet apakah mempengaruhi kehidupan Anda? Nah, jawabannya tentu saja bisa diekspektasi bahwa seluruh jawaban sebagian besar adalah mengatakan sangat berpengaruh banyak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu pertanyaan kedua, apakah seberapa penting sih keberadaan internet? Nah, ini juga kita bisa kira-kira bahwa orang-orang yang kita pada zaman sekarang itu sangat membutuhkan pentingnya keberadaan dari internet dan kepentingnya mereka dalam terkoneksi. Lalu yang ketiga, ini menggambarkan bagaimana penggunaan internet dalam sehari-hari. Di sini di data ini disuguhkan kalau ternyata pengguna internet sehari-hari yang paling banyak adalah penggunaan untuk media sosial. Lalu yang kedua disusul dengan penggunaan bisnis online. Lalu yang ketiga penggunaan untuk belanja online, sehingga di sini kami bisa berkaca bahwa kebutuhan internet adalah merupakan suatu kebutuhan yang fundamental sekali bagi masyarakat zaman sekarang. Lalu pertanyaan yang terakhir, aktivitasnya menggunakan internet itu menggunakan juga sama tadi, menggunakan media sosial. Kalau tadi adalah penggunaan internet dalam satu hari, itu menggambarkan tentang jamnya. Jadi mereka rata-rata apakah 4 jam sampai 5 jam. Itu yang terbanyak mereka menggunakan internet hingga sampai lebih dari 9 jam. Lalu untuk aktivitas internet ya tadi yang seperti yang saya bilang, mereka menggunakan internet paling banyak untuk media sosial. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa internet ini sudah menjadi kebutuhan yang pokok bagi generasi milenial terutama dalam masa pandemik seperti ini yang mereka tidak bisa, yang mereka mobilitasnya sangat dibatasi. Lalu juga internet yang berkecepatan tinggi dan murah sangat dibutuhkan oleh para generasi milenial ini untuk menunjang produktivitas sehari-hari mereka, yang dimana kebanyakan di kota besar seperti Surabaya mereka juga melakukan work from home seperti yang teman saya Steven sampaikan tadi. Untuk timeline dari proyek kami ini, pada Januari 2022, kami melaksanakan kerjasama dengan provider internet. Hal ini dilakukan untuk mendukung tadi dari inovasi kami, yaitu internet yang kencang dan mendukung masyarakat milenial yang membeli rumah kami itu untuk tetap produktif. Mungkin kami akan bekerjasama dengan beberapa provider internet yang bisa menjamin
internet yang kencang atau bahkan 5G. Lalu Februari 2022, kami akan membangun rumah contoh dan infrastruktur pendukung internet. Infrastruktur pendukung internet itu seperti tempat patroli atau pos jaga untuk teknisi-teknisi internet supaya mereka bisa berjaga 24 jam jika ada kerusakan internet. Jadi mereka siap sedia untuk melakukan perbaikan dengan cepat. Lalu pada Mei 2022, kami akan melakukan promosi internet gratis sesuai dengan program proyek kami itu, dan juga mempromosikan tim tanggap darurat internet Citraland. Apa itu tim tanggap darurat internet Citraland? Tim itu dibentuk dengan dilengkapi call center dan juga beberapa teknisi yang sudah ahli di bidangnya. Jadi jika penghuni merasakan gangguan internet, mereka bisa langsung telepon ke call center itu dan internet akan segera diperbaiki. Kemudian pada Juni 2022, kami akan melakukan pembangunan rumah dan pelatihan tim tanggap darurat internet. Dan yang terakhir pada Desember 2022, kami akan melakukan evaluasi kebijakan promosi internet gratis dan tim tanggap darurat internet. Jika dirasa ada yang kurang, mungkin kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan, seperti pelatihan khusus lagi untuk tim tanggap darurat internet itu. Next. Ini untuk kolaborasi proyek kami menggandeng Wika, Rans Entertainment, IndiHome, Bisnet, First Media, Semen Gresik, dan beberapa partner lain untuk mendukung proyek kami ini dilaksanakan dengan baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.